Ya sebetulnya kita tidak hanya melakukan transportasi ya Mas. Di dalam di dalam ambulan itu juga ada alat kesehatan. Dan teman-teman dari PSC 119 sendiri sudah dibekali kemampuan untuk melakukan pelayanan gawat daruratan. Jadi ketika kita menemui kondisi-kondisi medis seperti itu, kita nggak langsung membawanya, tapi kita melakukan tindakan di situ. Misalkan dia itu patah tulang, kita lakukan pembidaian gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pratiwi dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi di program acara podcast Pratiwi Radio. Tentunya masih bersama saya Andriawan. Di jam 3:11 waktu di studio, kita kembali hadir di ruang dengar Anda. Tentunya juga bagi Anda yang lagi nonton live di IG Pratiwi, selamat sore. Jangan lupa Anda bisa gabungan mau tanya-tanya seputar tema kita untuk sore hari ini. Kebetulan kita kedatangan dari Dinkes ya. Kebetulan dari PSC ya Bu ya. Ya, Dinas Kesehatan dan PSC. Nah itu dia. Anda bisa tanya-tanya seputar PSC ini. Dan kirimkan saja pesannya di 083 85330-nya 5 kali. Oke, di studio ini sudah ada Mbak Ika dengan Mbak Ririn. Nah, Mbak Ririn ini selaku pemegang program SPGDT. Selamat sore Mbak Ririn. Selamat sore Mas. Satunya ada Mbak Ika selaku ketua tim PSC. Iya. Selamat sore Mbak Ika. Sore juga Mas. Ini pertama kali ya Bu ya, datang ke Pratiwi ya Bu. Ya, pertama kali. Tapi sebelumnya sudah pernah ya di radio ya? Pernah ya. Oke. Ini terima kasih sudah datang ke Pratiwi Bu ya, meluangkan waktunya untuk kita datang di program podcast Pratiwi Bu. Oke. Di sore hari ini mungkin kita tanya-tanya dulu nih seputar profil dari Mbak Ririn. Ini sudah lama Bu di PSC ini Bu. Di Dinkes Bu. Dinas Kesehatan ya, saya di Dinas Kesehatan sejak tahun 2019. 2019 berarti sudah 4 tahunan nih Bu ya. Ya, betul sekali. Sudah 4 tahunan. Sebelumnya memang pertama kali langsung di Dinkes. Enggak, saya dulu di Rumah Sakit UNER. Di rumah sakit, jadi tidak di Bondowoso. Di luar. Di Surabaya dulu. Di Surabaya dulu ya. Oh, bukan asli Bondowoso berarti? Asli Bondowoso. Asli Bondowoso. Asli Bondowoso. Kok sampai ke Surabaya itu gimana ceritanya Bu? Ya karena rezekinya di Surabaya. Rezekinya. Mungkin keterimanya di sana. Ya, mungkin keterimanya dulu di sana. Kemudian akhirnya tahun 2019 pindah ke Bondowoso di Dinas Kesehatan. Kalau Mbak Ika? Iya. Memang asli Bondowoso juga? Asli. Asli Bondowoso ya. Pertama kali memang juga di Dinkes langsung Mbak? Di PSC malah Mas. Di PSC-nya dulu? Iya di PSC. Langsung ya? Langsung. Iya. Mbak Ririn sudah berapa tahun di sini? 4 tahun ya? 4 tahun. Kalau Mbak Ika? Di PSC mulai 2020. Baru berarti ya Mbak ya? Karena PSC 3 memang tahunan baru ya? berdiri. Nah kita ini ngomongin PSC pasti pendengar ini nggak ada yang tahu pasti ya. Apa sih PSC? Apa sih Bu PSC itu? Ya. Singkatan atau gimana? PSC itu singkatan Public Safety Center 119. Aduh, ini bahasa Inggris lagi. Ya, tapi sebelum kita membahas tentang PSC, perkenalkan dulu nih yang menaunginya, SPGDT. Ya, karena PSC 119 berdiri itu untuk mendukung SPGDT atau Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu. Dan kebetulan di Dinas Kesehatan saya sebagai pemegang programnya. Tepatnya di bidang pelayanan kesehatan, seksi pelayanan kesehatan rujukan. Untuk subkoordinator pelayanan kesehatan rujukannya sendiri Ibu Lia Dewianti. Dan saya sendiri pemegang program dari SPGDT. Nah, SPGDT sendiri itu ada 3 layanan Mas. Ada prafasilitas kesehatan atau kerennya sih pre-hospital. Dan intrafasilitas kesehatan. Kemudian antar fasilitas kesehatan. Nah, PSC di sini nih ada di prafasilitas kesehatan. Artinya untuk mendukung pelayanan di sebelum pasien atau korban masuk rumah sakit seperti itu. Berarti menyediakan ini dong,
kayak mobil ambulannya gitu mungkin ya Bu? Iya, untuk mobil ambulan semuanya sudah disediakan beserta alat kesehatannya. Dan untuk PSC 119 di sini kenapa juga ada di sini karena juga ada beberapa latar belakang yang mengawali kenapa dibentuk PSC 119. Untuk PSC 119 sendiri ini kan dibentuk pada tahun 2021. Baru juga. Saya yakin Andre ini pasti pendengar banyak yang nggak tahu ini Bu tentang PSG Bu ya. Ini kenapa sih PSG harus berdiri selain yaitu tadi ya untuk mendukung sistem penanggulangan gawat darurat terpadu pra fasilitas kesehatan sebelum pasien masuk ke rumah sakit. Jadi untuk mengurangi atau mencegah resiko yang lebih besar ketika tidak dilakukan penanganan segera. Nah, poinnya fokusnya pelayanan PSG ini adalah respon time yang cepat. Iya. Untuk latar belakangnya sendiri, yang pertama itu memberikan akses pelayanan kesehatan yang cepat kepada masyarakat. Karena banyak masyarakat kan yang ketika dia membutuhkan pertolongan segera bingung mau cari pertolongan kemana, tidak tahu harus mengakses apa. Iya kalau pasiennya punya mobil ya Bu ya. Gitu kan maksudnya kan. Dan belum tentu juga yang punya mobil prosesnya pada waktu evakuasi dari lokasi ke mobil itu penanganannya sudah tepat karena beberapa kejadian transportasi sudah ada nih tapi kesalahan pengevakuasi, maksudnya memindahkan dari lokasi ke mobil. Jadi yang harusnya dia tidak apa-apa di daerah kepalanya karena salah penanganan, akhirnya malah meninggal karena yang cedera itu daerah leher gitu. Karena gitu ya masyarakat karena saking paniknya ya udahlah yang penting dievakuasi dulu. Yang penting cepat sampai rumah sakit kan gitu Bu. Tapi kalau misalkan ada PSC kita sudah bisa menangani sesuai dengan SOP pelayanan kegawat daruratan medis gitu. Yang kedua karena daerah Bondowoso ini merupakan daerah yang rawan bencana. Rawan bencana kemarin rawan bencana banyak Bu, banjir ya Bu ya, longsor. Betul sekali. Jadi diharapkan nantinya PSC bisa tanggap untuk pelayanan kegawat daruratan bencananya gitu. Tapi yang ada korban gitu, maksudnya misalkan banjir dengan korban, ada korban gitu, atau bencana kebakaran dengan korban seperti itu. Kemudian PSC sendiri itu merupakan instruksi dari Kementerian Kesehatan, yaitu tadi untuk meningkatkan akses pelayanan kepada masyarakat seperti itu. Kantornya PSC di mana sih? Kantornya PSC 119 ini ada di Jalan Diponegoro nomor 176, tepatnya di depannya Puskesmas Kota Kulon, atau di depannya SMP Pasar 7 Ikan, berarti dong. depannya SMP 7. Betul sekali. Kalau di Bondowoso sendiri PSC 119 itu bernama Bondowoso Emergency Service Center. Itu. Jadi disingkat BES. BES ya. BES terbaik gitu. Ya, jadi merupakan wadah koordinasi nih. Jadi PSC itu nggak sekedar memberikan pelayanan aja, tapi mengkoordinasi. Mengkoordinasi antar fasilitas kesehatan juga antar instansi. Nah Mbak Ika ini kan selaku ketua PSC-nya Mbak. Ya, Mas. Nah selama ini di Bondowoso sudah banyak nggak yang menggunakan layanan PSC ini Mbak? Banyak ya. Iya. Dulu di mana? Kasih contoh mungkin Mbak. Yang paling jauh di mana? Yang paling jauh tuh di sebelum Kawah Ijen tuh di mana Mbak? Mana? Sumber Beringin. Sukosari? Ya, Sumber Beringin Sukosari. Kecelakaan massal juga. Oh yang kita. Itu yang naik Chevrolet ya, Grand Max apa itu ya, yang ngangkut banyak orang itu ya. Itu PSC langsung turun. Meskipun nggak dihubungi, tetap dihubungi dulu. Dihubungi dulu biasanya. Kebanyakan sekarang juga dari kepolisian telepon kita, kalau ada KLL juga langsung telepon PSC. Iya. Berarti juga ini ya berkolaborasi dengan pihak kepolisian Ibu ya? Iya betul. Sebenarnya fokusnya dari PSC 119 itu untuk yang tim ambulan PSC yang ada di Kota Kulon itu adalah daerah-daerah kota kan, seperti tujuan yang pertama tadi, respon time penanganan. Jadi kan semakin cepat semakin baik untuk penanganannya. Jadi yang sebenarnya yang diutamakan adalah daerah-daerah yang kurang lebih masih kita jangkau sebetulnya, seperti daerah Bondowoso Kota, Ciradami,
kemudian Tegalampel, Taman Pancoran. Kocok, iya pokoknya kan masuk Kota. kan, masuk kota. Nah itu yang kita utamakan sebetulnya. Dan untuk daerah-daerah pinggiran, perifer, kita sebenarnya punya jejaring ini Mas. Jadi kita nggak kerja sendiri. Kita itu punya puskesmas. Nah itu tadi mau saya tanyakan juga Bu, kan masyarakat di desa itu biasanya kalau udah parah mungkin gitu ya kan pakai mobil puskesmas. Nah. Kita itu punya 25 puskesmas sebagai jejaringnya PSC, merupakan bagian dari PSC 119. Kalau misalkan jauh, kita akan meneruskan ke puskesmas itu sesuai dengan kondisi terdekat. Namun kondisinya puskesmas kadang kan tidak selalu standby ambulan di sana, karena di sana kan tidak hanya fokus pada pelayanan prafasilitas kesehatan, tapi juga berfokus pada pelayanan yang di dalamnya, yang di pasien puskesmas. yang ada di sana dong. Betul kan. Juga mereka juga banyak melakukan rujukan ke rumah sakit gitu. Jadi tidak selalu standby di sana. Makanya pada kasus-kasus kemarin yang di Sumberwringin, PSC yang dikerahkan ke sana. Tapi ya itu tadi akan butuhkan waktu yang lama karena jaraknya juga jauh ya. Seperti itu. Berarti ngebut dong sopirnya ya. Iya, ngebut. Emang ada timernya untuk driver. Tapi kan ada ininya apa? Sirinenya kan, Bu. Betul sekali. Dan 2 mobil ambulan yang dikerahkan ya Mbak. Iya, itu pun bolak-balik berkali-kali. Karena massal banyak lebih dari 1. Selain dari PSC 119 sendiri juga kemarin itu mengerahkan jejaring terdekat seperti puskesmas berarti. Dari Sumberwringin, dari Sukosari juga diarahkan ke sana gitu. Pernah nggak Bu bawa pasien pas di jalan udah meninggal? Pernah enggak yang pernah ya? Pernah. Begini sebenarnya tuh kasusnya bukan bawa pasien terus meninggal, enggak. Sebenarnya emang dari rumah sudah kritis ya. Sudah kritis, kita tuh nyarankan udah kita stabilkan ya, emang sudah jelek kan kondisi pasiennya. Kita usaha di situ, terus dokter keluarga pasien kan biasanya pengen cepet, akhirnya kita bawa aja ke rumah sakit. Terus waktu nyampe di depannya IGD tuh sudah nggak ada. Iya, jadi pas nyampe rumah sakit depan IGD. Nah ini juga muncul pertanyaan nih dari Adri. Ketika menggunakan layanan PSC ini Bu, itu wajib dibawa ke RSUD Kusnadi. Misal orang tua pengennya ke rumah sakit lain, boleh? Sesuai kondisi pasien. Jadi untuk rumah sakit Mitra Medika, rumah sakit Bayangkara, rumah sakit Kusnadi kan sudah punya kompetensinya sendiri-sendiri. Kalau dari tenaga kesehatan pada waktu ke sana melihat kondisinya, ini tidak bisa nih ke Mitra Medika. Jadi walaupun keluarga menginginkan di Mitra Medika, kita akan mengedukasi keluarga untuk tetap ke rumah sakit sesuai dengan kondisi pasiennya. Kalau misalkan memaksa ya kami akan minta tanda tangan surat pernyataan. Kalau misalkan terjadi apa-apa di sana, kami tidak bertanggung jawab seperti itu. Iya. Bayar nggak Bu pakai layanan PSC ini? Nah ini nih. Ada banyak yang tanya nih. Iya pasti. Untuk pelayanan PSC 119 ini pelayanannya gratis. Gratis Bu, beneran gratis Bu? Gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Seperti itu kapanpun, dimanapun, pokoknya di daerah Bondowoso gitu. Tapi yang diutamakan Bondowoso Kota. Yang diutamakan Bondowoso Kota. Tapi untuk yang misal untuk yang perifer itu juga membutuhkan, kita juga akan berangkat Mas. Namun ya itu tadi resikonya, waktu yang jauh kita ya. tempuh itu agak lama. Jadi ya mohon bersabar untuk misal untuk yang di jejaring itu lagi tidak standby di lokasi gitu. Jadi kan harus kami yang ada di PSC-nya. Kenapa Bu nggak usul bikin jalan Mbak, jalan tol khusus PSC gitu? Kan enak Bu, langsung sampai Bu. Kalau terkait surprise seperti itu, apalagi jalan itu urusan yang punya kontingen itu ya. Iya. Tapi meskipun di luar kota Bondowoso masih diambil juga ya Bu? Misalkan di Jember, di Sumber. Bukan maksudnya di desa, tetap masuk Kabupaten Bondowoso. Tetap kita layani semuanya gitu. Meskipun pelosok. Kita layani semua. Jalannya tol Bu.
Oh ya sudah sering ya. Sering, malah kita kalau susah kan ambulannya kita kan besar Mas. Terus kita pasiennya tuh masuk ambulan tuh nggak bisa masuk kan, ya udah kita pakai tandu ya buat ambil pasien itu. Sering kayak gitu. Ada berapa tim sih Bu biasanya kalau turun? Untuk timnya sendiri ada 2 tenaga kesehatan. Termasuk sopir enggak? Bukan, ini tenaga kesehatan aja, 1 driver. Iya. Nah tadi kan Bu Ririn juga bilang mengedukasi pasiennya. Misal kalau di rumah sakit ini nggak bisa Bu, itu berarti saya diomongin di sana. Sedangkan di sana udah panik Bu, gimana cara ngatasinya Bu Ririn? Ya kalau kita ikutan panik nanti goalnya tidak tercapai. Jadi tetap kita tenang ya. Bagaimanapun untuk mengedukasi pasien kita harus tenang ya. Tetap kita edukasi baik-baik. Kalau misalkan pasien ini membutuhkan alat seperti ini dan tidak bisa dilakukan di rumah sakit si A gitu. Jadi hanya bisa dilakukan di rumah sakit B. Kita Gitu ya Bu ya. itu. Biasanya kalau di desa kan rame Mbak. Iya. Ya kan kalau udah ada tetangga yang parah mau dibawa ke rumah sakit biasanya rame. Dan biasanya cekcok dulu biasanya Bu. Tapi alhamdulillah ya Mbak, jadi walaupun itu rame di awal ketika diedukasi paham dengan ya, baik ngerti ya. sama tenaga kesehatan, Nurut mereka. Nurut mereka ya. menuruti gitu. Yang sering berarti Mbak Ika dong. Iya Mbak, iya Mas. Mbak saya sudah sekarang ya. Ya karena yang di lapangan sendiri adalah Mbak Ika. Mbak Ika ya. Iya. Oh iya. Beliaunya bidan. Nah, mungkin Masnya juga belum tahu ya ketenagaan PSC itu ada apa aja sih di sana gitu ya. PSC itu di sini ada 20 tenaga bukan kesehatan aja, ada 5 perawat, 5 bidan dan 1 dokter yang dia itu secara definitif ada di Rumah Sakit Kusnadi. Jadi kami ber-MOU. Jadi kita kalau misalkan ada apa-apa kita juga berkonsultasi ke beliaunya juga. Kemudian ada 4 driver, 1 tim IT, 1 administrasi, 1 CS dan 2 penjaga malam. Nah itu 1 CS-nya kan berarti yang ini ya menerima teleponnya ya Bu ya dari CS cleaning service bukan bukan Call center. Untuk call centernya teman-teman dari tenaga kesehatan. Jadi selain pakai HP pribadi? Enggak, di sana sudah ada. Langsung kita pandu dari situ, kita sebagai tenaga kesehatan juga sebagai call center. Jadi kan ngasih edukasinya dari telepon kan harus tenaga kesehatan Mas, diapain kan kita yang tahu. Kalau malam terus gimana? Ada yang jaga pasti di sana? Iya, tetap 24 jam? personilnya. Kalau pagi kita ada 5 personil, 2 tenaga kesehatan, 1 driver, 1 CS, 1 IT atau admin biasanya gantian. Kalau sore ada 4 minus CS. Kalau malam kita ada 4 ketambahan dengan penjaga malam seperti itu. Jadi 24 jam kita nonstop, tidak ada libur. 24 jam, termasuk puasa tetap ya? Tetap. Adri mau tanya nih Bu, kenapa kok pakai angka 119? Kan banyak angkanya Bu. Apa itu nomor telepon yang harus dihubungi? Iya. Terima kasih Mas pertanyaannya. Kenapa harus 119? Karena sebenarnya 119 ini merupakan kode akses nasional. Kalau di nasional namanya NCC, National Command Center. Itu. Kalau kita tekan 119 nanti akan diterima oleh pusat komando PSC yang di pusat. Yang di pusat ya. Namanya NCC. Nanti akan diterima di situ. Kemudian dari NCC akan disambungkan ke lokasi terdekat dengan penelpon di kabupaten itu. Kalau misalkan dia ada di Malang akan disambungkan dengan Malang. Di Malang gitu ya. Namun kalau di Bondowoso sendiri, kita masih belum terintegrasi dengan NCC. Tapi untuk tujuan dan tugasnya sama. Masih sama gitu ya. Karena ini merupakan instruksinya dari Kemenkes. Hanya saja kita kode aksesnya memakai nomor lokal. Nomor lokal dan nomor seluler. Jadi ketika menelpon PSC 119 Bondowoso tidak ke 119 tapi ke nomor lokal yaitu berapa di itu? 0332 3526 119 dan nomor selulernya 08123 0999 119. Kami tetap mempergunakan identitas dari NCC yaitu 119. Ada 119-nya. Ya, betul sekali ya. Sebenarnya cara kerja dari 119 ini mirip sih dengan 119
911 biasanya kalau di luar negeri ya, dibalik kembaliannya 911 sih 911 gitu. Biasanya tuh kalau suka film Hollywood yang berbau medis atau drakor tuh iya. biasanya kalau misalkan ada kegawat daruratan, mobil 119-nya datang tuh. Nah itu cara kerjanya PSC 119 yang ada di Bondowoso pun seperti itu. Jadi ketika masyarakat melihat suatu kejadian yang gawat darurat, menelpon PSC, kemudian akan diterima oleh Comment Center PSC 119 yang ada di Kota Kulon. Mereka akan menerimanya, akan menanyakan identitas pasien, kondisi pasien. Jadi jangan harapan kami penelpon tidak memberikan data palsu atau alamat palsu pada tenaga kesehatan yang menerima telepon, karena itu akan mempengaruhi pada proses pelayanan kegawat daruratan. Pernah Mbak Ika atau Mbak Ririn Mungkin di telepon ternyata nggak ada? Pernah malam-malam udah ada telepon kan. Di mana itu Mbak? Sebutin aja desa mana Mbak? Desanya dia bilangnya di dekat sebelumnya koncer Mbak. Sini berarti dong. Iya, Deket sebelum Taman Sari koncer lah. deket Indomaret bilangnya gitu. Taman Sari. Terus telepon sana nggak ada. Nggak ada. Iya nggak ada. Nggak ada yang nemuin, nggak ada orang juga. Nggak ada apa-apa emang. Karena tengah malam ya. Iya. Ya nggak ada, kita tanya siapa ya nggak ada orang. Nggak ada orang ya. Iya. Terus dia ditelepon Mbak waktu itu orangnya yang menghubungi PSG. Iya nggak diangkat. Nggak diangkat. Nah, berarti iseng ya. Mbak, ya. Beberapa kali PSC 119 kena prank call sih. Prank call ya. Oh iya sekarang kan lagi rame prank ya, konten prank. Tapi ini jangan dibuat prank lah ya Bu ya. Apalagi di awal-awal kami berdiri tahun 2021, 2022 awal itu masih sering tuh, tapi setelah itu sudah tidak lagi ya Mbak. Iya. Apalagi tahun 2023 ini sudah tidak ada lagi sih prank call. Harapannya ya seperti itu, tidak ada prank call soalnya kalau misalkan ada kejadian beneran kemudian kami ke alamat yang sebenarnya prank call, kan kasihan untuk yang beneran kejadian itu, akhirnya keterlambatan penanganan gitu. Tapi PSG ini tetap percaya ya Bu ya, adapun ada telepon apa tetap ya Bu ya. Betul sekali, Ini karena yang kami inginkan kan penanganan segera. Jadi yang kami pikirkan kondisi pasien segera tertangani. Seperti itu. Kalau pasien sakit hati kayak Mas Alif ini bisa ya Bu ya? Nggak bisa ya Bu ya? Kalau sakit hatinya dia sampai pingsan, bisa kami tangani. Kan karena sakit hati sampai nggak mau makan, nggak mau minum, pingsan deh. Oke. PSC 119 bisa menelpon PSC 119 dan PSC 119 akan melayani penanganan gawat. Ya sebetulnya kita tidak hanya melakukan transportasi ya Mas. Di dalam di dalam ambulan itu juga ada alat kesehatan. Dan teman-teman dari PSC 119 sendiri sudah dibekali kemampuan untuk melakukan pelayanan kegawat daruratan. Jadi ketika kita menemui kondisi-kondisi medis seperti itu, kita nggak langsung membawanya, tapi kita melakukan tindakan di situ. Misalkan dia itu patah tulang, kita lakukan pembidaian gitu. Kalau misalkan dia butuh cairan, kita berikan infus. Jadi kita berikan pelayanan di situ. Saya pernah lihat di film ya Bu ya. Film perang waktu itu Bu. Perang ketembak, sakit kan. Dikasih apa? Morfin apa kayak gitu ya, biar nggak sakit gitu. Apakah kayak gitu juga dilakukan Bu? Sesuai dengan kondisi pasien. Kalau dia memang seperti yang saya katakan tadi, kalau memang butuh cairan, kita kasih cairan. Kalau dia lemes karena berarti dikasih penanganan dulu ya Bu ya. Nggak langsung diangkat ya. Iya betul. Jadi fungsi dari tenaga kesehatan itu bukan hanya sebagai transporter. Kalau transporter kan mobil apa aja orang awam pun bisa. Tapi inilah spesialnya PSC 119. Dia itu timnya terdiri dari tenaga kesehatan yang dibekali kemampuan untuk memberikan pelayanan kegawat daruratan. Jadi ketika ada masyarakat telepon ke PSC 119 pada waktu yang ada di comment center itu memberikan panduan pelayanan kegawat daruratan sebelum tim dari ambulan itu datang. Jadi kita memberikan panduan dulu nih apa yang harus dilakukan. Kemudian selama menunggu dari tim ambulan itu yang di comment center juga akan memberikan edukasi. Setelah sampai di lokasi, baru dari tim ambulan itu memberikan tindakan. Jadi selain transporter, jadi memberikan
tindakan kegawat daruratan, menstabilkan dulu. Nggak langsung diangkat berarti ya Bu Tidak ya. langsung diangkat. Dikasih Jadi penanganan stabilisasi pasien kemudian baru dievakuasi. Oke, ini di via WA kita bacakan ya Bu ya. Ini dari Mas Fatoni. Bu, kalau di daerah pelosok apa benar-benar boleh Bu? Benar-benar boleh. Ya itu aja pertanyaannya. Boleh ya Bu ya. Untuk Mas Fatoni, monggo untuk yang kalau ada kejadian gawat darurat daerah pelosok, monggo bisa menelpon kami di 0332 3526 119 atau 08123 0999 119. Kami bisa untuk melayani seperti itu. Pelan-pelan aja Bu nomornya Bu. Oh gitu. Gimana yang menyatat kalau terlalu cepat Bu ya? Iya, diulangi, monggo Bu. 0332 0332 3526 3526 119. 119 ya, bisa langsung hubungi di sana. Kena pulsa juga ya Bu ya? Iya dong. Iya dong. Atau kalau pakai internet, pakai WA nggak kena pulsa di 08123. Terus 093 kali 119. ya, bisa langsung WA ya berarti ya. Nah itu Mas Fatoni. Kemudian ini teman saya sendiri ya Bu ya. Ada Mas Andi di daerah Maesan ini Bu. Nah beberapa kali Maesan itu banyak yang menelpon PSC 119 dan kebetulan untuk beberapa kali juga jejaring dari Maesan yang berangkat. Jadi puskesmasnya beberapa kali yang berangkat layanan kegawat daruratan. Nah itu ini bilang kayak gini Bu. Saya dulu pernah ini Mas tetangga, tapi yang bawa dari puskesmas gitu katanya. Ya karena memang puskesmas adalah jejaringnya kami. Dan kebetulan sopirnya tetangganya. Oh gitu ya. Orang Sumbersari katanya nih ya. Makasih Mas Andi. Kemudian ini ada Mas apa ini? Mas Vicky. Mas Vicky masih di daerah Maesan lagi Bu. Sebenarnya apa sih Bu tugas pokoknya dari PSG ini Bu? Tugasnya yang pertama itu menerima laporan kegawat daruratan dari masyarakat. Oke. Yang kedua memberikan pelayanan kegawat daruratan. Yang ketiga pengkoordinasi fasilitas kesehatan. Yang keempat pengevakuasi. Mengevakuasi pasien tadi ya Bu ya. Oke itu ya sudah terjawab Mas Vicky dan kita sudah hampir 1 jam Bu ngobrol ya. Dari jam berapa tadi lupa sampai ya, saking serunya ngobrol ini. Terima kasih bagi pendengar yang sudah berbagi informasi ataupun juga yang gabungan ya Bu di via WA. Terima kasih sudah dijawab juga oleh Bu Ririn. Mungkin ada tambahan dari Bu Ririn atau Mbak Ika? Oh gini mungkin ya. Beberapa kali teman-teman PSC itu mendapatkan telepon dari luar kota gitu, KTP-nya Bondowoso, tapi dia mengalami kondisi gawat darurat mungkin di luar kota. Mungkin kecelakaan tetap gitu ya. Kami terima teleponnya, tetap kami tampung, namun bukan dari PSC 119 Bondowoso yang akan melayani, karena PSC 119 ini sebenarnya ada di seluruh setiap Indonesia. Setiap kabupaten ya, ada. Betul sekali. Jadi kita akan koordinasi dengan PSC 119 yang ada di kota tersebut gitu. Kalau misalkan di Malang, kita koordinasi dengan PSC Kota Malang atau Kabupaten Malang gitu. Nanti mereka yang akan memberikan pelayanan kegawat daruratannya seperti itu. Kalau di luar negeri gimana? Ya. Kalau di luar negeri di sana malah lebih canggih, cukup 119. Enggak mau bercanda Bu. Ya mungkin Mbak Ika juga mau menambahkan ini, mungkin ada yang ketinggalan, silahkan. Kalau ada saran untuk atau masyarakat gimana? Bondowoso apabila mengalami keadaan gawat darurat, jadi gak usah bingung, bisa telepon kita Mas. Kebanyakan kan mereka masih bingung kan, apalagi di Masih baru juga sih Mbak. daerah desa-desa kan juga belum tahu kita. Yang paling sering memang Maesan Bu? Enggak juga sih. Enggak juga ya? Menyeluruh sih Mas. Menyeluruh ya, berarti semuanya sudah mulai. Tapi kebanyakan masih daerah kota ya Mbak, daerah desa masih belum. Dan saya yakin yang daerah desa nggak kira tahu kantornya Mbak. Kantornya di Kota Kulon ya?
Di depannya SMP 7 Ya, Bondowoso. Oke, atau di depan pasar ikan ya, Bu? Ya. Mm-mm, Di oke. depannya Puskesmas Kota Kulon. Kalau Oke. Dulu dikira bagian dari Puskesmas Kota Kulon. Malah saya malah saya ngiranya itu apa? Kayak dari BPBD atau Damkar, Bu. Iya. Ternyata PSG 119 ya, Bu ya. Apa tadi PSG, Bu? Bahasa Inggris kan? Kalau di Bondowoso namanya Bondowoso Emergency Service Center. Oke. Jadi Kalau itu ya. sendiri. PSG-nya. PSG sendiri Public Safety Center. Nah, itu ya sudah dijelaskan. Yang masih belum jelas nanti bisa WA lagi ya, Bu ya. Nanti bisa Andre kirimkan ke Bu Ririn boleh ya, Bu ya. Yang masih belum terjawab mungkin, Bu ya. Silakan. Terima kasih juga bagi Anda yang sudah gabungan di live IG Pratiwi dan yang sudah kirim pesan di via WA. Terima kasih. Dan kita ucapkan terima kasih juga buat dua narasumber kita. Ada Bu Ririn dengan Mbak Ika ya, yang sudah hadir di podcast Pratiwi untuk sore hari ini. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari Andre ataupun dari narasumber kita di sore hari ini. Sekali lagi Andre ucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.